ada poin-poin yang merupakan anatomi tubuh hingga ke jiwa manusia, yang manusia itu tidak boleh lupa, tidak bisa lupa. Kalau sampai lupa, sudah pasti akan tersesat karena tidak tahu jalan, tidak tahu keadaan. Lah, poin-poin anatomi yang menjadi apa? Poin-poin yang menjadi anatomi jiwa raga manusia adalah sebagai berikut. Kita berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, dan diharuskan kembali kepada suci lagi. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tubuh kita, wujud kita itu berbahan dasar cinta kasih sayang Tuhan. Sedangkan poin yang ketiga, kita adalah generasi ketiga. Kita adalah generasi ketiga setelah kakek moyang Adam dan nenek moyang Hawa, yang memiliki bekal sama seperti yang dibekalkan kepada kakek moyang Adam dan nenek moyang Hawa, yaitu wahyu pancagaib beserta sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri. 3 poin yang menjadi anatomi jiwa raga manusia generasi ketiga ini sangat tidak boleh lupa. Sangat tidak boleh lupa. Kalau sampai lupa, sudah pasti akan tersesat. Karena tidak tahu jalan, tidak tahu keadaan, bahkan tidak tahu diri. Manusia generasi pertama adalah kakek moyang kita, yang lebih dikenal dengan sebutan Adam. Adam yang artinya asal dumadi anane manungso. Itulah manusia pertama atau manusia generasi pertama. Tubuh Adam berbahan dasar dari tanah pilihan, yang kemudian dibekali 5 ruh atau wahyu pancagaib. Manusia generasi kedua adalah nenek moyang Hawa. Tubuh nenek moyang Hawa berbahan dasar dari tulang rusuknya Adam, yang kemudian dibekali 5 ruh yang juga sama, yaitu wahyu pancagaib. Lah, manusia di generasi ketiga, yaitu kita,
ini berbeda dengan kakek moyang Adam, juga berbeda dengan nenek moyang Hawa. Artinya bahan dasar tubuh kita itu bukan dari tanah. Bahan dasar tubuh kita juga bukan dari tulang rusuk. Bahan dasar tubuh kita adalah cinta kasih sayang. Cinta kasih sayangnya siapa? Cinta kasih sayangnya Tuhan. Jadi bahan dasar tubuh kita itu lebih sempurna, lebih mulia, lebih tinggi dibanding bahan dasarnya tubuh kakek moyang kita Adam, dan bahan dasarnya tubuh nenek moyang kita Hawa. Setelah Tuhan menciptakan manusia generasi pertama tersebut Adam, dan manusia generasi kedua tersebut Hawa, untuk menciptakan manusia generasi ketiga dibutuhkan proses dalam jangka waktu yang teramat sangat panjang. Berawal Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Adam melalui berbagai macam proses yang teramat sangat lama atau panjang. Kemudian Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada Hawa dengan berbagai macam proses yang teramat sangat panjang. Kemudian Tuhan menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam, dan kemudian menggerakkan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Hawa. Lalu kedua cinta kasih sayang Tuhan yang dititipkan kepada Adam dan Hawa ini digerakkan dan dimanunggalkan menjadi satu. Terciptalah kita yang kemudian dibekali 5 ruh yang sama seperti bekal yang dimiliki oleh Adam dan Hawa. Artinya, bahan dasar tubuh kita tidak sama dengan bahan dasar tubuhnya Adam yang dari tanah. Begitu juga bahan dasar tubuh kita tidaklah sama dengan bahan dasar tubuhnya Hawa yang dari tulang rusuk. Bahan dasar tubuh kita adalah cinta kasih sayang Tuhan. Barang siapa yang lupa dengan 3 poin yang menjadi anatomi jiwa raga pribadinya sendiri ini, maka dia akan mengalami ketersesatan dikarenakan tidak mengetahui jalan, tidak mengetahui keadaan, bahkan tidak mengetahui dirinya. Sehingganya 3 poin yang menjadi anatomi jiwa raga manusia hidup generasi ketiga ini menjadi wajib dan harus diketahui sejak dini. Karena kehidupan kita di dunia ini bergantung dari seberapa baik kita mengenal 3 poin yang menjadi anatomi tubuh dan jiwa kita ini. Bisa paham ya? Dari mana saya mengetahui semua itu? Dari kitab hidup yang ada di dalam diri saya, juga yang ada di dalam diri panjenengan. Sebab itu Alkitab memerintahkan kita untuk ikro, artinya membaca kitab hidup yang ada di dalam diri kita. Dengan itu kita menjadi tahu.
tahap kedua. Setiap manusia pada generasi ketiga masing-masing mempunyai perjanjian khusus dengan Tuhan. Salah satunya adalah keharusan kembali kepada Tuhan, bukan selain Tuhan. Di samping itu, setiap manusia generasi ketiga itu dibekali dengan lebih dari cukup. Entah itu kebutuhannya, keperluannya, kepentingannya, semuanya sudah dibekali dengan cukup. Dan ini tidak boleh lupa, tidak boleh tidak tahu. Karena kalau sampai manusia hidup generasi ketiga tidak menyadari perjanjiannya dengan Tuhan, tidak menyadari apa yang sudah dibekalkan dengan cukup kepada dirinya, maka segerak-geraknya kakinya akan menjadi kepala, kepalanya akan menjadi kaki. Bisa paham ya? Yang ketiga, manusia tahap pertama atau manusia generasi pertama, yaitu kakek moyang kita Adam. Manusia generasi kedua, yaitu nenek moyang kita Hawa. Dan manusia generasi ketiga, yaitu kita semuanya. Disebut sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Tolong ini Kathy. Saya ulang. Manusia generasi pertama tersebut kakek moyang kita Adam. Manusia generasi kedua tersebut nenek moyang kita Hawa. Dan manusia generasi ketiga, yaitu kita semua, diberi stempel sebagai makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kenapa? Kenapa Tuhan memberi kita stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Dikarenakan kepada kitalah Tuhan menitipkan atau mempercayakan atau meletakkan 3 singgasananya. Tersebut Baitul Makmur atau otak atau pikiran. Kedua, Baitul Muharram atau hati atau batin. Yang ketiga, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang tak lain dan tak bukan adalah kelamin atau syahwat kita. Tiga tahap yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah poin-poin terpenting atau poin-poin paling utama yang menjadi anatomi jiwa raga kita, yang menjadi sandi rahasia
jiwa raga kita. Dan kita sama sekali tidak boleh lupa, tidak boleh tidak tahu. Kalau sampai lupa, maka kita tidak akan mengetahui jalan. Kita akan tersesat dikarenakan tidak mengetahui jalan. Tidak mengetahui keadaan, bahkan tidak tahu diri. Untuk bisa minum saja, kepala kita harus jadi kaki, kaki kita harus jadi kepala. Jika tidak seperti itu, maka akan mengalami kesulitan untuk bisa makan dan minum. Jika sampai tidak mengetahui 3 poin, 3 tahap poin yang sudah saya sampaikan. Tentang 3 poin yang menjadi anatomi jiwa raga kita dan 3 tahap yang menjadi kode etik rahasia jiwa raga kita, ada tercantum lengkap di dalam buku ini. Buku ini mencatat tentang tuntunan-tuntunan laku murni menuju suci bagi seorang pelaku spiritual awal. Juga mencatat tentang tuntunan laku suci menuju abadi bagi yang sudah berhasil menyelesaikan laku murninya menuju suci. Dilengkapi dengan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan dari berbagai narasumber keyakinan yang saya rangkum menjadi satu. Dengan membaca buku ini, panjenengan akan lebih mengerti, lebih memahami, lebih mengetahui tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, serta kemana arah tujuannya. Dengan begitu, panjenengan akan semakin mudah di dalam melakukan praktek sehari-hari ketika berkeluarga dan ketika bermasyarakat. Nanti panjenengan harus mempelajari dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi isi buku ini, karena ini penting. Karena sebab tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang belum kita mengerti, belum kita pahami, dan belum kita ketahui realnya atau detailnya atau lengkapnya. Saya beri kenang-kenangan 1 buku, nanti bisa difotokopi, dibagi 2. Tahap yang keempat yang sama sekali kita tidak boleh lupa dan tidak boleh tidak tahu adalah tentang wahyu pancagaib dan sifat serta sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Bahwasanya wahyu pancagaib adalah wahyu tertua, wahyu yang pertama kali turun ke dunia sebelum wahyu-wahyu lainnya diturunkan. Penerima wahyu pancagaib pertama adalah kakek moyang kita Adam. Penerima wahyu pancagaib kedua adalah nenek moyang kita Hawa. Sedangkan penerima wahyu pancagaib ketiga adalah kita. Namun
Dikarenakan manusia generasi ketiga memiliki banyak kepentingan selain tentang Tuhan, maka wahyu pancagaib ini menjadi terselubung atau tertutup, bahkan terlupakan. Seperti yang sudah sering saya informasikan, baik secara langsung maupun melalui konten-konten video atau melalui artikel di Google, internet, bahwasanya wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang seumur hidup kita menggerakkan tubuh kita dan menggerakkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat kita. Tanpa adanya wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak jiwa raga kita, maka manusia hidup adalah mayat yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Kalau setiap manusia tidak lupa akan poin-poin yang menjadi anatomi jiwa raganya, bisa mengetahui kode-kode sandi di dalam loh mahfudnya sendiri, tanpa adanya sekolahan, tanpa adanya pesantren, tanpa adanya padepokan atau perguruan, bisa tercerahkan. Dan tentang inilah saya ada di sini dan panjenengan datang ke sini menemui saya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang sudah saya informasikan tadi, jadikan sebagai pedoman hidup. Karena kita sedang menjalani hukum hidup, karena kita sedang berada di dalam hidup, maka kita harus berpedoman kepada hidup. Dan apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu adalah bentuk pedoman hidup yang manusia hidup tidak boleh lupa, tidak boleh tidak tahu. Kalau sampai lupa, pasti tersesat, dikarenakan tidak mengetahui jalan, tidak mengetahui keadaan, bahkan tidak tahu diri. Kalau sampai tidak tahu, sudah pasti akan mengalami penderitaan atau kesengsaraan dalam kehidupan di dunia fana ini. Tentang apa yang harus dilakukan setelah gembleng, atau tentang tata cara laku patrap samadhi di dalam laku suci menuju abadi, sesungguhnya sudah tertulis dengan jelas dan lengkap serta real di dalam buku ini. Namun, apapun alasannya, kita tidak bisa lepas dari adat tradisi sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Artinya, setelah ini nanti para kadang yang menemani panjenengan selama gembleng akan memberikan sekilas tentang tata cara yang harus dilakukan atau perlu dilakukan setelah gembleng. Nggih. Namun nanti setelah sampai di rumah, panjenengan bisa mengulanginya dengan membaca buku ini. Saya rasa apa yang sudah saya sampaikan tadi, walaupun singkat, sudah lebih dari cukup. Dengan alasan itu,
Dengan dasar itu, jangan sekali-kali panjenengan meremehkan diri panjenengan sendiri. Jangan sekali-kali panjenengan meremehkan diri panjenengan sendiri. Menyepelekan diri panjenengan sendiri. Hormati diri panjenengan sendiri. Hargai diri panjenengan sendiri. Selama panjenengan belum bisa menghormati diri panjenengan sendiri, panjenengan tidak akan dihormati oleh orang lain. Selama panjenengan belum bisa menghargai diri panjenengan sendiri, panjenengan tidak akan pernah dihargai oleh orang lain. Sebab karena itu, jangan remehkan diri panjenengan sendiri. Jangan sepelekan diri panjenengan sendiri. Diri panjenengan adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena itu, hormati, hargai, jaga, dan sakralkan diri panjenengan sendiri. Siapa lagi yang akan menghormati diri panjenengan kalau bukan diri panjenengan sendiri? Siapa yang akan menghargai diri panjenengan kalau bukan panjenengan sendiri? Siapa yang akan mensakralkan diri panjenengan kalau bukan panjenengan sendiri? Semuanya bermula dari kita. Kita ada di dunia ini bukan karena maksud tujuan yang remeh. Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengutus kita ada di dunia ini tidak remeh. Maka jangan pernah lupa, jangan sampai tidak tahu hal tersebut. Tentang 3 singgasana sudah teramat sering saya sampaikan. Ditambah lagi di dalam buku itu ada ilmu-ilmu pengertiannya, ada ilmu-ilmu pemahamannya, dan ada ilmu-ilmu pengetahuannya. Jadi untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Oke. Dan selamat, rahayu, serta sukses buat panjenengan. Nanti selebihnya akan diberi penjelasan sepintas nggih sama kadang tentang apa yang harus dilakukan setelah gembleng dan bagaimana tata cara laku prakteknya ketika berkeluarga, ketika bermasyarakat. Nggih. Satu pesan saya, di dalam berspiritual jangan keluar dari yang namanya pasrah kepada Tuhan. Menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan. Di dalam bermasyarakat, jangan pernah keluar dari merasakan kenyataan Tuhan dan menebar kesadaran rasa, cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dengan begitu, Tuhan itu sendiri yang akan menjadi jalan kita, yang akan menjadi cara kita, yang akan menjadi teknik kita, bahkan yang akan menjadi pembimbing kita yang hakiki.